Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil observasi kami, yaitu observasi perikanan dari Mitra Lele Jaya. Kelompok 2 terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Jalu Aldo Fajar Prasetyo, yang kedua ada Muhammad Ridwan Fatoni, yang ketiga ada Wisma Rizkiana, yang keempat ada Salma Kurnia, dan saya sendiri Skardia Pitaloka. Pada bagian pertama kita memasuki sejarah dari Mitra Jaya Lele, dan sejarah ini akan disampaikan oleh Mas Wisma. Kepada Mas Wisma dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi Mitra Lele Jaya ini dimulai ya dari pribadi saya sendiri sama teman, sama kakak. Itu mengisi waktu dulu setelah saya lulus kan nggak langsung kuliah. Jadi kita mau usaha dulu, dan itu usahanya di perlelean dunia perikanan. Nah, saya bacakan aja ya. Dulu awalnya saya sendiri itu memulai usaha budidaya di ikan gabus, bukan di ikan lele. Tetapi dalam perjalanannya budidaya di sektor ikan gabus itu lebih susah dan ya bisa dibilang nggak berhasil lah. Terus kita beralih ke lele, tetap di perikanan tapi ke lele. Selanjutnya dulu dimulai dari sekitar ya 2 atau 3 kolam. Terus seiring berjalannya waktu ke sini nambah kolam, nambah modal lah. Next. Sekar, bisa dilanjut? Ya, selanjutnya proses pembudidayaan. Jadi untuk saat ini kita fokus di pembudidayaan lele dan pembuatan dari bibit gitu loh, kita membuat bibit. Proses pembudidayaannya kita pertama teknik pemijahan ikan lele secara alami, kedua tentunya ketika alami kita harus juga memperhatikan indukannya. Kita melakukan perawatan di indukan lelenya. Ketiga, memilih indukan yang siap dipijah. Selanjutnya kita berikan tempat buat khusus pemijahan. Di situ harus benar-benar kolam bersih, harus di situ airnya juga bersih, air jernih. Itu kita masukin satu jantan dan 1 betina, bisa juga di 2 betina kalau pejantannya mampu. Selanjutnya setelah itu biarin mijah sendiri, ditunggu 1 malam, terus biarin netas, terus bisa dilihat nanti 1-2 hari larvanya udah kelihatan. Terus kita rawat, kita kasih makan, kita pelihara sampai besar kemudian dijual. Selanjutnya ada faktor keberhasilan budidaya lele ya. Faktor keberhasilannya banyak, kayak cuaca, suhu lingkungan, tempat pemijahan itu bersih atau enggak, terus itu sangat berpengaruh. Terus kualitas indukan tentunya, sama perawatan telur atau larva yang udah pijah itu. Next. Yang selanjutnya yaitu pemasaran. Target pembelian adalah untuk konsumsi pribadi dan juga para pedagang di pasar. Pemasaran dapat dilakukan secara eceran ataupun dalam skala yang besar. Pemesanan dilakukan dengan cara melakukan pemesanan terhadap petugas yang mengurusi budidaya tersebut. Dalam pengembangannya, Mitra Lele Jaya juga melakukan transaksi untuk penjualan bibit ikan lele. Berikut adalah daftar harga dan kriteria ikan lele yang dijual oleh Mitra Lele Jaya. Yang pertama itu untuk ukuran 3-5 cm dijual dengan harga Rp150 per kilogramnya. Untuk ukuran 5-7 cm dijual dengan harga Rp180 per kilogramnya.
Untuk ukuran 7-9 cm dijual Rp270 per kilogramnya, dan untuk ukuran 9-12 cm dijual Rp350 per kilogramnya. Mohon maaf memotong sedikit koreksi ya. Kemarin juga mohon maaf karena ini kurang belum diedit. Ini untuk penjualan ya. Mohon maaf saya potong, penjualan ini di per ekor, per 1 ekor, bukan per kilogram. Gitu, teman-teman. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut, Pak? Selanjutnya yaitu aktivitas jual beli. Aktivitas jual beli ikan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Di antaranya adalah faktor musim. Pada waktu musim ikan atau musim penghujan, ikan yang dijual relatif banyak dan murah. Namun sebaliknya, jika musim kemarau, harga ikan yang ditawarkan akan melonjak. Selanjutnya yaitu strategi penetapan harga. Harga adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap permintaan suatu produk yang dihasilkan. Seperti yang kita ketahui, konsumen akan membeli sesuatu sesuai dengan daya beli yang mereka miliki. Ketika harga akan suatu barang yang mereka inginkan mengalami kenaikan, maka mereka akan mengurangi jumlah pembelian atas sesuatu itu atau atas barang itu. Bahkan beralih ke barang pengganti lainnya yang harganya lebih terjangkau. Begitu pula sebaliknya, ketika harga mengalami penurunan, maka jumlah permintaan akan komoditi itu juga akan meningkat. Harga ikan lele rata-rata dijual seharga Rp20.000 per kilonya untuk lele konsumsi dalam segala ukuran. Selanjutnya, ya, saya akan bacakan tentang analisis. Halo. Ya, saya akan membacakan tentang analisis permintaan dan penawaran. Yang pertama, permintaan. Untuk permintaan, berdasarkan hasil survei, menurut Wisma, selaku Kepala Bagian Pembenihan, orang rata-rata membeli bibit benih ikan lele dengan panjang 7-9 cm. Selain itu, faktor musim menjadi pengaruh karena jika curah lama. Untuk penawarannya sendiri, jumlah yang ditawarkan produsen akan oleh harga pasar atau besarnya keuntungan yang ingin dicapai oleh produsen tersebut. Jika harga barang tinggi, penawaran pun akan meningkat seiring dengan Halo. Bisa di next, Mbak. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Jalu. Pada Mas Jalu. Baik, Mbak. Terima kasih. Terus yang H, itu target. Target yang dicari dari Mitra Jaya Lele ini, yaitu kita langsung ke pembelinya langsung. Jadi kita ke orang-orang gitu loh, langsung. Kadang ke perseorangan langsung membeli dari kita. Yang kedua, itu kita ke pedagang pasar. Nah, pedagang pasar ini kita kayak pergi ke pasar gitu. Terus yang ketiga, di restoran yang menjual olahan lele. Nah, berarti kita ada yang dijelaskan ada 3 target. Terus yang kedua itu hambatan yang dihadapi. Nah, hambatan yang sering dihadapi sama lelenya Mas Wiswa ini yaitu yang pertama cuaca. Keadaan cuaca sangat menentukan dalam perkembangan lele.
Seperti misalnya ketika curah hujan tinggi itu akan lebih kesulitan dalam pembibitan dan risikonya lebih besar. Untuk mengatasinya dengan mengatur tinggi rendahnya air kolam. Yang kedua yaitu kondisi lele. Keadaan dari lele sendiri tidak dapat diprediksi karena terkadang ada lele yang memiliki ketahanan hidup yang panjang, tetapi tidak menutup kemungkinan ada juga lele yang memiliki ketahanan hidup yang rendah. Oleh karena itu, dari Mitra Lele Jaya ada beberapa treatment khusus untuk penyesuaian lele agar memiliki waktu hidup yang lebih lama. Ini adalah beberapa foto yang kami dapatkan dari hasil observasi yang telah kami lakukan. Ya, sekian tadi hasil pemaparan dari kelompok 2 untuk observasi dari Mitra Lele Jaya. Terima kasih untuk teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.